Gangguan psikotik yang paling banyak dikenal atau terjadi di masyarakat yaitu skizofrenia. Skizofrenia muncul pada awal tahun 1893 oleh Emil Kraepelin. Gangguan psikotik dalam pandangan populer disebut juga dengan gila. Gejala-gejala yang muncul berhubungan dengan gangguan perilaku dan pola pikir. Kraepelin menyebut skizofrenia dengan dementia fragile. Ada macam-macam jenis gangguan psikotik, diantaranya adalah pertama itu ada skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses pikir dan emosi. Pada umumnya gejala yang muncul adalah halusinasi dengar, paranoid atau waham, cara berpikir kacau, dan disertai disfungsi sosial. Gejala yang muncul biasa dalam usia dewasa muda dengan prevalensi global 0,3% sampai 0,7%. Diagnosis ditegakkan berdasarkan pengamatan perilaku dan pengalaman yang dilaporkan. Lalu yang kedua ada gangguan delusi. Gangguan delusi merupakan kondisi pikiran yang berisi lebih dari satu delusi. Delusi diartikan sebagai kepercayaan dalam pikiran seseorang yang dimunculkan dalam bentuk nyata. Misalnya pikiran bahwa dirinya dilukai oleh orang dan dia merasa benar-benar ketakutan dan nyata. Delusi bisa juga terjadi pada skizofrenia, namun juga bisa berdiri sendiri sebagai diagnosis delusi. Orang dengan delusi benar-benar menganggap persepsi pada pikirannya itu nyata, sehingga orang juga akan mempercayai apa yang dikatakan melalui ekspresinya yang meyakinkan. Kondisi delusi ini tidak tampak abnormal dan tampak seperti orang pada umumnya. Delusi juga bisa muncul akibat kondisi medis dan berlangsung beberapa waktu saja. Lalu yang ketiga ada gangguan psikotik singkat. Gangguan psikotik singkat merupakan gangguan yang berlangsung singkat, yaitu dalam 1 hari atau 1 bulan saja. Ciri-ciri gangguannya hampir sama, yaitu waham, halusinasi, pembicaraan tidak terorganisasi, perilaku tidak terorganisasi. Penyebab gangguan singkat ini ada hubungannya dengan faktor stresor yang disignifikan bisa satu atau beberapa, misalnya trauma berencana, kehilangan orang yang disayangi. Gangguan ini juga bisa terjadi pada sindrom baby blues atau trauma setelah melahirkan. Penanganan gangguan psikotik singkat yaitu melalui psikoterapi dan mungkin memerlukan obat-obatan penekan gejala. Selain itu, dukungan keluarga merupakan faktor penting untuk penderita. Setelah fase akut teratasi, orang-orang di sekitar penderita dapat membantu mengatasi stres, penyelesaian konflik, dan juga meningkatkan harga diri dan percaya diri dari penderita. Keempat ada gangguan schizophreniform. Gangguan schizophreniform merupakan adanya gangguan yang menyebabkan perilaku abnormal mirip skizofrenia. Gangguan ini terjadi kurang dari 6 bulan dan belum dapat dikategorikan sebagai skizofrenia. Ciri-ciri gangguan schizophreniform ini yaitu pikiran aneh, ketidakmampuan emosi, pola bicara yang abnormal, halusinasi, delusi, kesulitan dalam memahami dan berpikir, tidak mampu mengekspresikan perasaan dan mempertahankan hubungan sosial. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya faktor biologis, genetika yaitu adanya keturunan atau hubungan dengan lingkungan sosial. Penanganannya bisa dengan terapi psikologis, pengobatan, konseling, dan juga dukungan dari orang sekitar akan selalu dibutuhkan. Lalu yang kelima ada gangguan spektrum skizofrenia. Gangguan spektrum skizofrenia merupakan jenis gangguan psikotik di mana individu memiliki gangguan mood yang parah dan juga ciri seperti skizofrenia. Istilah ini mencakup tipe skizofrenia yang bervariasi. Tingkat keparahannya mulai dari yang ringan yaitu tipe schizotypal dan schizoid hingga gangguan kepribadian yang berat seperti skizofrenia dan schizoaffective. Perbedaan skizofrenia dengan spektrum skizofrenia adalah pada derajat keparahannya daripada jenisnya. Ciri gangguan spektrum skizofrenia bercampur, termasuk ciri psikotik seperti halusinasi, waham, perubahan mood, depresi mania,
dan kesulitan menetap dan juga beradaptasi dengan tuntutan lingkungan atau kehidupan. Jenis-jenis gangguan psikotik memiliki beberapa cara dan penanganannya masing-masing. Meskipun secara umum gejala dan penanganannya hampir sama. Gangguan psikotik menitik beratkan pada adanya keabnormalan pada kognitif atau pola pikir, afektif, dan perilaku. Penyimpangan tersebut kemudian menimbulkan kerusakan hubungan sosial dan merugikan. Dukungan positif dari orang terdekat sangat dibutuhkan untuk mendampingi penderita, meningkatkan perbaikan diri dan menjadi adaptif. Penanganan segera perlu dilakukan apabila kamu menemukan gejala-gejala tersebut pada orang terdekat.